Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dea Ayu Rahmadina dengan NIM 1262042131169. Nah, di sini saya akan kembali menjelaskan mengenai turunan orde tinggi. Nah, jika Y sama dengan Fx merupakan fungsi yang diturunkan, maka turunannya F juga merupakan fungsi, yang dalam hal ini F aksen sering disebut turunan pertama dari F. Nah, selanjutnya F aksen ini kemungkinan dapat diturunkan lagi, yang turunannya dapat dinotasikan dengan F double aksen, dan seterusnya, sering dinotasikan dengan D kuadrat Y per dx kuadrat dalam notasi Leibniz. Nah, dengan menggunakan mapel dapat pula dicari turunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya dari suatu fungsi. Nah, sinteksnya yaitu div, kemudian di dalam kurung ada fungsi koma x, kemudian $n. Nah, kita langsung coba ke contoh soal. Yaitu apabila tentukan turunan kedua dari fx sama dengan sin 2x. Tentukan pula fungsi turunan 3 dan turunan 4-nya. Nah, yang pertama kita tulis dulu fungsinya, yaitu f(2) sama dengan x sin dalam kurung 2x. Nah, untuk perintah turunan keduanya berarti menggunakan div fx, x $2. Kemudian kita enter dan diperoleh hasilnya yaitu negatif 4 sin 2x. Nah, untuk mencari turunan ketiganya yaitu sama, kita bisa langsung kopas, kemudian kita paste, kemudian untuk x $ kita ganti dengan x $3 untuk turunan ketiganya. Nah, sehingga diperoleh hasil yaitu negatif 8 cos 2x. Nah, berikutnya yaitu untuk mencari turunan keempatnya yaitu sama, kita tinggal copy, kemudian paste, angka 3 kita ganti dengan angka 4 dan diperoleh hasil 16 sin 2x. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai bab integral. Nah, dalam subbab ini akan dibahas mengenai bagaimana cara mencari integral dengan menggunakan kalkulus 1 student package. Meskipun Maple telah menyediakan perintah untuk mencari integral dengan cepat seperti yang dibahas pada video-video sebelumnya, namun sangat perlu untuk mempelajari teknik pengintegralan, terutama bagi siswa yang sedang mempelajari kalkulus integral. Nah, cara penggunaan kalkulus 1 student package untuk mencari integral hampir sama dengan mencari limit dan turunan seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya. Nah, sebagai awal untuk menggunakan paket ini, itu dapat digunakan perintah untuk aktivasinya yaitu with dalam kurung student titik 2 strip kalkulus 1. Student titik 2 strip kalkulus 1. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan info level, kemudian dalam kurung siku student, dan setelahnya diikuti dengan titik 2 sama dengan 1. Nah, dengan menggunakan kalkulus student package, kita langsung masuk ke soal. Misalkan fx sama dengan 2x sin x. Kita tulis dulu fungsinya.
yaitu fx kemudian tanda panah 2 kali x kali sin dalam kurung x. Kemudian kita enter. Nah, sebagai langkah pertama dapat digunakan aturan constant multiple. Kita bisa menulis rule dalam kurung siku constant multiple kemudian dalam kurung biasa yaitu in fx, x. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya dapat digunakan aturan integral parsial yaitu parts. Nah, kita tulis yaitu rules kemudian parts, x, negatif cos dalam kurung x, dan di setelahnya yaitu dalam kurung biasa persen. Nah, setelah muncul, kembali diberikan aturan constant multiple, yaitu rule dalam kurung siku constant multiple dilanjutkan dengan dalam kurung biasa persen. Nah, sehingga diperoleh hasil berikut tersebut. Nah, selanjutnya integral akhir yang diperoleh dapat diselesaikan dengan aturan kosinus, yaitu rule dalam kurung siku cos dalam kurung biasa yaitu persen. Nah, berikut adalah hasil dari integral fungsi tersebut. Nah, selanjutnya kita ke soal berikutnya, yaitu misalkan fx sama dengan dalam kurung x ditambah 1 kuadrat pangkat x. Kemudian kita tulis dulu with student calculusnya, kemudian dilanjutkan dengan info level, kemudian baru menuliskan fungsinya. Fungsinya yaitu fx kemudian x ditambah 1 kuadrat dalam kurung x ditambah 1 kuadrat kemudian dikalikan dengan exp dalam kurung x. Nah, setelah fungsi ditulis, sebagai langkah pertama itu dapat dimisalkan U sama dengan X ditambah 1. Nah, untuk pemisalan kita bisa menggunakan opsi change. Jadi, nah ini saya ralat untuk fungsi F-nya saya ganti dengan fungsi Gx, sehingga rule change seperti ini, kemudian dilanjutkan dengan menerapkan aturan integral parsial dengan memilih FU sama dengan U kuadrat dan GU sama dengan E pangkat U min 1. Jadi kita menggunakan rules parts, U kuadrat, EXP dalam kurung U dikurangi 1, kemudian dilanjutkan dengan dalam kurung biasa persen. Kemudian kita enter. Nah,
setelah diperoleh hasilnya, kita lanjut dengan menggunakan konstan multiple lagi. Jadi kita rule, kemudian dalam kurung siku konstan multiple, kemudian dilanjutkan dengan dalam kurung biasa persen. Kita kopas dari atasnya, kita tinggal enter. Nah, setelah muncul, selanjutnya diterapkan aturan integral parsial kembali dengan mengambil kita kopas lagi. Untuk U-nya itu kita hilangkan kuadratnya. Jadi rules parts, U, exp dalam kurung U dikurangi 1, kemudian dalam kurung biasa persen. Nah, setelah itu langkah berikutnya kita ganti memisalkan Y sama dengan U dikurangi 1. Untuk sinteksnya, jadi kita menggunakan rule, kemudian dalam kurung change, Y sama dengan U dikurangi 1, kemudian dalam kurung biasa persen. Kita kopas dari atas, kita tulis sendiri, Y sama dengan U dikurangi 1. Kemudian dalam kurung biasa persen. Kemudian kita enter. Nah, setelah ditemukan hasilnya, bentuk terakhir tersebut dijumpai integral dalam bentuk dasar eksponen, sehingga langkah berikutnya dapat diterapkan aturan exp, yaitu rule dalam kurung siku exp, kemudian dilanjutkan dengan kurung biasa persen. Kemudian kita enter. Nah, setelah tidak ada lagi bentuk integral, langkah berikutnya adalah menyatakan Y sebagai U dikurangi 1 kembali, yaitu dengan rule revert, rule dalam kurung siku revert, kemudian dalam kurung biasa persen. Revert, kemudian persen. Nah, kita enter. Persen. Nah, setelah itu diperoleh hasilnya. Nah, perintah berikut digunakan untuk menyatakan kembali U sebagai X dikurangi 1. Kita kopas lagi karena perintahnya sama. Nah, sehingga hasilnya kita peroleh yaitu sebagai berikut ini. Nah, mungkin itu tadi penjelasan saya mengenai bab turunan order tinggi dan juga integral. Mungkin apabila ada perkataan saya dalam menjelaskan maupun salah dalam pengetikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.